Jangan main-main. Rinjani ini adalah pasak Lombok. Ketika Rinjani ini gonjang, maka hancur Anda semua. Kalau tidak ada Rinjani, Anda tidak akan bisa minum aqua. Kalau tidak ada Rinjani, Anda tidak akan bisa tanam padi. Hati-hati. Jaga Rinjani itu. Jangan permainkan. Jangan hanya nafsu memerintah sesaat saja, itu akan memporak-porandakan nilai-nilai sosial budaya yang ada. Lebih baik saya kembali ke zaman bahula, tapi adat budaya saya ini kokoh dan masyarakat kami ini aman. Lebih baik begitu daripada kita membangun mercusuar yang di sana sini, tapi adat, sikap, budaya, mental masyarakat kita ini rusak sama sekali. Jadi ada kebanggaan. Jadi ya bangga sebagai masyarakat Sasak bahwa ternyata kalau Sasak bersatu ternyata sangat mumpuni kekuatan yang ada sebagai suku ke-6 terbesar di Indonesia. Apalah artinya angka 6 kalau ternyata kita tercerai-berai. Betul. Pergeseran penilaian. Misalnya sekarang ada tokoh yang mengatakan, saya berhasil gawe pesta saya 5 kilo macet jalan. Itu ukurannya, ukuran 5 kilo kemacetan itu adalah ukuran keberhasilan. Sedih nih dengarnya. Sedih kan? Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast. Nah, ini mungkin ke depan nih perlu semacam kurikulum mungkin ya, kalau bisa masuk ke sekolah-sekolah. Menurut yang ini sangat bagus nih. Saya ada ketakutan beberapa tahun yang lalu kami diskusi dengan salah seorang anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang berasal dari Bali, Dr. Gede Karma kalau tidak salah namanya. Di ruang rapat gubernur, beliau menceritakan tentang Bali. Bali pada saat ini kurang lebih wisata yang hadir di situ adalah kurang lebih 12 juta. Dan ternyata dari jumlah yang banyak ini memporak-porandakan sistem sosial, sistem masyarakat yang ada di situ. Wow. Jadi idealnya Bali itu menurut beliau inilah paling tidak 5 juta lah 1 tahun. Nah karena ini terlalu banyak orang masuk, bisa mengganggu kehidupan masyarakat yang ada di situ. Turis-turis datang ingin belajar bagaimana cara goreng tahu, masuklah dia ke dapur itu kan. Mau bagaimana caranya menanam padi, disediakan amparan, terus lowong, setelah selesai lowong dirusak lagi ampar. Eksploitasi. Jadi eksploitasinya tidak hanya di perkotaan, tidak hanya sampai ke desa-desa. Nah ini menjadi tantangan mereka. Itu yang kedua. Nah kemudian yang kedua ada kecenderungan kan? Di Bali ini turis-turis yang datang dari Hong Kong dia pergunakan pesawat Hong Kong, tidur di hotel yang ada investasi orang Hong Kongnya, makan di restoran Hong Kong. Kemudian Bali dapat apa? Uang semuanya kan kembalinya ke Hong Kong. Itu tren yang berkembang. Ini harus kita hati. Kalau itu terjadi di Bali, itu sebagai pelajaran. Nah, kita sangat dekat nih. Sangat dekat. Ingat, 12 juta. Bali pasti itu akan menyisir. Sampai dengan 5 juta. Sisanya 7 juta. Kemana dia pergi? Dia pasti akan ke sini. Nah, kemudian, hai orang Lombok, orang Sasak, apa yang akan kamu perbuat? Sehingga nanti kerusakan-kerusakan yang ada di Bali itu tidak terjadi di sini. Jangan pindah, Mi. Jangan pindah kerusakannya. Jangan pindah kerusakannya. Ini kita harus hati-hati. Iya. Nah, jangan sampai kebijakan kita keliru. Maaf, saya juga ini senang mendengar kita membangun ada sirkuit, kemudian ada kereta gantung. Tapi ingat, ada hal-hal yang dari aspek keindahan, aspek semangat, kemudian aspek-aspek yang lain yang terkait dengan budaya kita ini jangan dihilangkan. Katakan saja misalnya kereta gantung itu kan. Maksud kita bagus untuk mempercepat orang yang lumpuh-lumpuh kakinya bisa menikmati Rinjani. Tapi ingat, sensasinya tidak ada. Yang membuat Rinjani itu mahal adalah sensasinya. Jangan hilangkan itu. Gunung yang tertinggi Himalaya bukan tidak mampu orang India negara mana membuat kereta gantung, mampu dia. Tapi mereka akan kehilangan sensasi dan gunung itu tidak akan terkenal lagi. Udah nggak ada tantangan. Nggak ada tantangan. Padahal hebatnya Rinjani itu pada sensasinya. Apa sensasinya? Orang mengatakan, Rocky Gerung mengatakan, Rinjani itu mau dilihat dari atas, dari samping, dari bawah, sensasi. Pertahankan itu. Jangan main-main. Rinjani ini adalah pasak Lombok. Ketika Rinjani ini gonjang, maka hancur Anda semua. Kalau tidak ada Rinjani, Anda tidak akan bisa minum aqua. Kalau tidak ada Rinjani, Anda tidak akan bisa tanam padi.
Hati-hati, jaga Rinjani itu, jangan permainkan. Jangan hanya nafsu memerintah sesaat saja, itu akan memporak-porandakan nilai-nilai sosial budaya yang ada. Harus kita hadir. Itu anak muda punya tanggung jawab itu. Nah, ini. Itu. Yang khawatir aja, Mi, ketika sikap terbuka masyarakat Sasak gitu loh. Jadi di Bali, akhir-akhir ini kasus kan sudah kita lihat, Mi. Bahkan ada orang punya kampung. Iya, kampung Rusia, Mi. Kampung Rusia sekarang. Kampung Rusia ada di sini. Tidak tutup kemungkinan sini kalau Anda tidur, bukan hanya kampung Rusia, kampung Israel pun akan ada di sini nanti kalau Anda tidur itu. Parah itu. Parah, Mi. Oke, apa, Mi? Gini, kalau Tiam was-was aja sebagai bangsa Sasak, kita ini terbuka. Nah, jangan sampai ini kayaknya perlu kita ingatkan masyarakat bahwa masyarakat Sasak begitu terbuka, jangan sampai terbukanya ini dimanfaatkan. Gini, Mi. Betul. Jadi, nah itulah yang saya katakan tadi, yang kelima kalau tidak salah itu, Selat Lombok ini adalah lalu lintas peradaban dunia. Peradaban itu sudah di depan mata kita, dan kita harus waspada. Mari pemerintah daerah sebagai pengayom, kan, mengambil sikap, inisiatif lebih awal untuk pengamanan, laut kita, pengawalan udara kita, itu kan. Betul. Semua ini harus kita kawal. Jangan lengah ini. Sekali pemerintah daerah ini keliru, maka sehingga ke depan ini kita berharap sebentar lagi kan tahun politik ini. Ini juga tahun politik, Mi. Saat ini. Saat ini. Maka nanti pada RPJMD masing-masing provinsi dan kabupaten kota itu harus mencerminkan pengamanan terhadap aset-aset yang terkait dengan kesasakan. Jangan sampai kita terlena. Untuk apa kita membangun menara mercusuar yang hebat, tapi peradaban budaya kita hancur. Tidak perlu itu. Lebih baik saya kembali ke zaman bahula, tapi adat budaya saya ini kokoh dan masyarakat kami ini aman. Lebih baik begitu daripada kita membangun mercusuar yang di sana sini, tapi adat, sikap, budaya, mental masyarakat kita ini rusak sama sekali. Oke, ini memang dampak lain pembangunan ini. Ini memang cuman kan tinggal kalau orang sering mengatakan tinggal pilih mudaratnya yang lebih kecil. Jangan. Ini Mi, jadi memilih mudarat lebih kecil ini, nah kan tentu Mas, Mas ini akan mengambil peran penting bagaimana ikut serta dalam pemerintahan, Mi. Karena percuma kalau kita sangat khawatir, tapi ternyata kita tidak mampu berbisik pada level kebijakan, Mi. Itu lebih awal kami sudah mengatur. Sebelum majelis adat melaksanakan sangkapnya, itu kami menggedor. Ini tidak bisa masyarakat yang hanya menamakan diri majelis adat Sasak. Tapi di sini banyak komponen. Ada ilmuwan, ada politikus, ada birokrat. Ayo mana suaramu? Di mana sembunyi? Jangan dong. Nah, akhirnya kami berusaha itu. Pertama, kami kumpul dengan para budayawan. Kami informasikan. Kebetulan saya selalu yang ditunjuk sebagai pembawa acara dan memberikan inspirasi kepada yang tua-tua kita pada saat itu. Kami undang. Nah, setelah ketemu, baru sadar beliau. Loh, kita ini belum ini kan. Kosong melompong kita ini bangsa Sasak. Gitu. Enggak tahun teruskan urusan bagaimana orang nyongkol saja, bagaimana orang berpakaian adat, tapi lebih dari itu tidak ada yang ngurus. Akhirnya beliau mengatakan tidak cukup kita ini. Undangkan kita ilmuwan, barulah kita ketemu. Dengan guru besar yang ada di UIN, yang ada di UNRAM, yang ada di IKIBLE. Kita bertemu di situ. Mendiskusikan. Ayo para ilmuwan, jangan hanya Anda bertengker di Menara Gading, sementara kaki Anda yang menggijak bumi Sasak ini tidak ngerti apa persoalan Sasak ini. Turun dong. Akhirnya kita berembuk. Nah, makanya terimplementasi. Sekarang pengurus BAS ini adalah 64 kurang lebih guru besar dan para dokternya di situ ikut terlibat. Kan luar biasa. Nah, kemudian yang ketiga, para guru besar bilang, tidak cukup kita ini. Yang menentukan kebijakan ini mereka-mereka yang berada di Udayana. Para politikus itu. Kalau itu kita undang semua politikus. Itu. Kita undang semua ketua partai hadir pada saat itu. Cuman kalau tidak salah ada 2 partai yang tidak bisa hadir karena ada kegiatan beliau. Yang pertama adalah saya sebut
Gerindra, karena pada hari itu adalah hari ulang tahun Lombok Tengah. Kebetulan Pak Bupatinya ketua. Nah, kemudian Demokrat, beliau sedang rapat kerja, tidak bisa hadir. Bang Iju, tapi harus hadir. Kemudian kita undang lagi, beliau hadir semua. Jadi lengkap semua pimpinan parpol di NTB ini sudah ketemu. Kami sampaikan apa tugas yang memilih bapak-bapak ini adalah bangsa saya yang jelek ini, bangsa Sasak ini. Anda jadi ketua partai juga karena itu. Tolong dong, mari berkontribusi bersama-sama membangun, bersama budayawan, bersama para ilmuwan dan lain sebagainya. Ketika semua komponen bangsa Sasak ini sudah bergabung, apa yang tidak bisa kita bangun? Pasti bisa. Pasti bisa. Luar biasa. Itu. Betul. Jadi menyisir semua komponen dari level kemarin kita masih ngurus terkait budaya, terkait adat istiadat. Tapi semua ini tentu tidak akan pernah bisa maksimal tanpa dukungan politik, tanpa dukungan infrastruktur yang lain. Jadi Mami sudah pada level merakit kapal besar nih. Merakit kapal besar yang pada akhirnya nanti semua akan berbicara berada dalam perahu itu ternyata semua dalam satu tujuan. Wah, kita ibaratnya kita sedang membuat perahu Nabi Nuh. Semua komponen itu ada di dalam. Silahkan yang unsur-unsur komponen ini bisa melaksanakan tugas tanggung jawabnya sesuai dengan jenis kelaminnya masing-masing. Luar biasa. Mari berbagi peran. Mari berbagi peran. Kan gitu. Kan enak gitu kan. Betul, jadi kemanapun kita pergi, Sasak. Ke situ kita Sasak kan semua. Betul. Itu. Jadi ada kebanggaan. Ya bangga sebagai masyarakat Sasak bahwa ternyata kalau Sasak bersatu ternyata sangat mumpuni kekuatan yang ada sebagai suku ke-6 terbesar di Indonesia. Apalah artinya angka 6 kalau ternyata kita tercerai-berai. Betul. Mi, kalau tiang ini tadi Mami sempat menyinggung terkait dengan ini tahun politik, Mi. Mas, apakah masuk juga ke ranah ke depan ini bangsa Sasak ini sebetulnya mengambil posisi seperti apa, Mi? Untuk dirinya sendiri. Jadi Mas tidak berpolitik. Jadi politik Mas jelas politik budaya. Gitu. Nah, nanti anak-anak cabang-cabangnya kan ada di situ. Mungkin ada Galeh Sasak, kemudian ada Laskar Sasak, kemudian silahkan mereka mengambil peran sendiri-sendiri sesuai dengan kapasitasnya. Tapi kalau kami di sini di Majelis Adat Sasak ini menjaga marwah agar kami ini betul-betul bisa eksis sebagai pengayom. Tidak berpihak kemana-mana. Politiknya hanya satu adalah politik kebudayaan, politik adat dan kebudayaan. Oke, sudah jelas. Masyarakat Sasak. Masyarakat Sasak sudah jelas. Mas mengambil posisi yang berada di tengah-tengah. Mami sangat luar biasa pencerahan yang Mami berikan tadi bahwa ada sebetulnya yang tiang sendiri sebagai masyarakat Sasak kadang kebanggaan. Kebanggaan sebagai masyarakat Sasak itu memang diuji sangat luar biasa saat ini gitu. Bukan hanya saja kita berbicara pada level politik, ekonomi dan budaya, tapi ternyata eksistensi masyarakat Sasak ini ternyata kita masih dinilai dengan hanya gendang beli, hanya pakaian adat gitu. Eksistensi yang paling besar dan paling pakemnya menurut Mami itu sebutan ukurannya kan masyarakat Sasak ini seperti apa, Mi? Jadi pertama pakemnya adalah sesungguhnya masyarakat Sasak ini diharapkan mampu mengenal dirinya, mampu mengenal eksistensinya, di mana ada nilai di situ. Ini nilai-nilai ini yang sudah tercerabut ini kan. Kemudian sudah diabsurd, dicampur aduk dengan nilai-nilai luar yang merugikan eksistensi suku bangsa itu sendiri. Coba contoh misalnya sekarang. Ada pergeseran penilaian. Misalnya sekarang ada tokoh yang mengatakan, saya berhasil gawe pesta saya. 5 kilo macet jalan. Itu ukurannya, ukuran 5 kilo kemacetan itu adalah ukuran keberhasilan. Sedih nih dengarnya. Sedih kan? Nah, kemudian yang kedua itu kan. Ada juga orang yang berpendapat kalau dulu kan kalau orang mau begawe ada pesta kan dia cari orang tua. Ini untuk meminimalisir gangguan-gangguan, hambatan-hambatan. Maka cari orang tua. Nini, mami, papu, baluk, kira-kira niki jelo napit. Tahu yang bagus ngangkat gawe bain pelinggih deniki. Jangan tekekah, jangan sunat. Niki kan, jangan tenikah jelo napi. Gitu kan?
Betul. Nah, nanti orang tua akan berikan hari ini yang baik ini untuk keselamatan kita bersama. Itu adalah nilai sangat luar biasa. Nilai pengayoman, nilai adat budaya yang kita angkat untuk menjamin eksistensi kehidupan pribadi dan keluarga kita. Kalau sekarang enggak. Dia cari dulu. Kira-kira piran mau tetangga wayang mami nasib ya, dia bilang kan. Kira-kira piran enggak mau tekadu gambalan. Nih misalnya kan, kemudian piran bau bekadu ke cimol nih. Nah kadang-kadang kita menjadi patokan kapan grup-grup kesenian itu bisa hadir. Itulah yang kita pergunakan saat ini sudah terjadi. Bergeser ini. Nah hati-hati. Ini nyata dan ini fakta. Nah sehingga apa yang terjadi? Kena euforia pikiran, ada sesuatu yang ingin dituju, dan ini bisa akan mengangkat derajatnya sebagai anggapan semu, maka terjadilah persoalan degradasi terhadap adat budayanya sendiri. Macet rurung, orang sumpah basong doang ini, kita ini mau berangkat pesawat kita telat. Nggak enak loh sebetulnya. Orang macet itu nyebut-nyebutnya itu. Wah ada apa baik sih engkau, ini pengantin wah tinduk masih yang pada becok-becok lihat rurung, kita ketinggalan peri dan lain sebagainya. Betul. Ini juga harus kita perhatikan. Itu budaya-budaya semacam ini. Kita harus miris dengan ungkapan-ungkapan semacam itu kalau kita dengar. Kalau kita lihat dengan mata kepala sendiri kemacetan yang sangat luar biasa, maka kita harus bertanya-tanya, apakah ini ajaran budaya kita? Tidak. Budaya kita adalah budaya yang santun, yang memberikan ruangan, yang memberikan nilai keadaban bagi semua siapa saja yang akan menonton dan menikmatinya. Banyak sekali ternyata sisi-sisi yang ternyata keliru tempat kita menaruh kebanggaan itu. Keliru. Ini harus direvisi, harus di-clearkan ini supaya menjadi clean and clear. Nah, ini penting. Jadi jangan sampai atau bahasa sekarang tuh gagal paham. Ya, itu. Gagal paham. Bangsa Sasak sendiri gagal paham dengan kesasakannya. Jadi ukuran-ukuran tadi ternyata mohon maaf, ini kan lebih karena melihat di media sosial dan segala macam. Pada akhirnya ukuran itulah yang kepake sekarang. Dan saya juga cermati itu yang saya lihat, makanya berani ngomong gitu kan. Dan ini sangat berbahaya kalau tidak ada penataan. Tapi kita harus mulai. Itu memang sulit. Tapi kita harus berbuat. Jangan diam. Gitu loh. Nah, sepakat nih. Jadi mulai berbuat karena itu sudah nyata dan jangan sampai mohon maaf wisatawan yang datang juga ternyata momoknya adalah nyongkolan. Karena apa? Terlalu banyak yang ketinggalan pesawat. Nah, ini jadi kekhawatiran kita bersama. Mudahan periode ini Mami bisa menata pelan-pelan. PR berat ini. Wah, luar biasa. Tapi dia akan menjadi ringan kalau kita semua dan termasuk anak ikut serta di dalam usahakan itu. Siap, kita ambil bagian ini. Ambil bagian silahkan. Dan cara ini adalah salah satu bagian untuk siar kepada bangsa-bangsa Sasak ini, supaya mereka juga tahu bagaimana eksistensi bangsa ini sendiri, bagaimana inklusivitasme bangsa Sasak ini, kemudian bagaimana arah kita ke depan dan tantangan apa yang pasti dulu ini yang dihadapi oleh bangsa ini. Jangan tertidur lagi. Mari kalau tidak bisa bergerak cepat, bangun saja dulu. bangun kesadaran. Ini dulu. Lama memang proses itu. Sangat luar biasa. Mami Sajim butuh 4 pemuda memindahkan Rinjani. Ayo. Yang muda ini sangat luar biasa. Sebagai closing statement mungkin menghadap ke kamera ini mungkin disampaikan kepada generasi muda atau sesepuh lingsir kita bagaimana ke depan harapan di Majelis Adat Sasak. Baik, terima kasih. Harapan pada dani-dani para penglingsir dan adik-adik sekalian bahwa bangsa Sasak ini merupakan bangsa yang besar. Nomor 6 di Nusantara ini. Tantangannya adalah tantangan global. Oleh karenanya ini diharapkan kepada para pengelingsir untuk selalu tidak bosan-bosan memberikan arahan, memberikan kajian, memberikan peringatan kepada para generasi muda adik-adik kita. Nah, karena adik-adik kita alam pikirnya sudah berbeda dengan kita yang tua-tua. Oleh karenanya memerlukan sentuhan-sentuhan yang intens. Nah, sehingga ke depan bangsa ini betul-betul eksis sebagai sebuah bangsa dan menerima perubahan yang ada tentu dengan adat budaya yang berkembang di daerahnya masing-masing. Mungkin ini harapan dari yang sekian, lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha, sangat luar biasa. Saya dapat banyak ilmu, banyak informasi dari Mami Sajim, Ketua Majelis Adat Sasak. Saya harapkan Mami Sajim tadi berharap kepada kita semua. Ya, Majelis Adat Sasak nggak bisa sendiri, kata beliau. Ya, jadi mari kita harus ambil peran. Mi, dari podcast ini juga yang berharap nanti banyak materi-materi yang kita bicarakan, materi kesasakan. Oh, silahkan. Dan saya berharap nanti dari podcast ini undang satu-satu, misalnya Prof. Galang, Prof. Mansur, semua elemen-elemen diundang. Siap. Apa rencana ke depan beliau? Ya, bagaimana kondisi sekarang? Apa harapan-harapan dan bagaimana cara menyelesaikan tantangan? Itu akan lebih menarik. Siap. Insya Allah kami akan coba undang dengan izin Mami. Mohon diinfokan silakan. ke baik. Nanti saya informasikan kepada beliau. Kita akan angkat. Ini akan menjadi materi yang akan adik-adik remaja tonton. Ya, mungkin 10-20 tahun lagi mereka menemukan video ini. Ini kan akan menjadi kita menanam nilai-nilai kesasakan mulai dari konten-konten seperti ini. Terima kasih Mi. Baik. Kesempatan yang sangat luar biasa, tiang ganggu waktu Mami untuk kita berbagi cerita, berbagi inspirasi di YS Podcast. Baik, pemirsa, penonton YS Podcast, sangat luar biasa yang saya bahas dengan Mami. Banyak sekali hal-hal nggak kebayang, saya juga nggak sampai ke situ pikiran saya. Tapi dengan adanya materi yang disampaikan dan Mami, kita berharap masyarakat Sasak bukan cukup bangga sebagai Sasak, tapi mari ancaman di depan kita cukup nyata. Ambil peran itu, mari kita bersatu. Ada rumah besar kita, Mas. Kita bareng-bareng di sana, benahi yang ada saat ini, perbaiki yang mungkin dikatakan rusak, tambal yang bolong-bolong, untuk ke depan Mas atau masyarakat Sasak ini akan menjadi masyarakat yang tidak hanya membanggakan untuk masyarakatnya sendiri, tapi membawa martabat, membawa keberkahan juga ke depan untuk seluruhnya. Oke, demikian yang bisa saya bahas. Sekali lagi terima kasih Mi. Sama-sama. Luar biasa sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast.